Management of Open Synod Assembly of Tim Sukma Medan by Chairwoman of Tim Sukma Medan to Mrs. Wadayani SAMSI. Please welcome. Pembukaan sidang senat terbuka STIM Sukma Medan oleh Ketua STIM Sukma Medan. Kepada Ibu Wardayani SAMSI, kami persilahkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang senat terbuka ke-21 tahun 2020 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan serta keluangan waktu sehingga pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di waktu berbahagia ini dalam rangka pelaksanaan wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma yang ke-21. Salawat berikan salam tidak lupa kita sanjung sajikan Pak Tuhan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Bapak Kepala Layanan Lembaga Layanan BI, Bapak Profesor Muhammad. Alhamdulillah pagi ini produksi ada hadir, yang senang sekali. Yang berhormat Bapak Wakil Sekretaris Pembina Yayasan Pendidikan Sukma, Pak Sugianto, Pak Samsul Arifin, Samsul Bahari, mohon maaf saya ganti namanya bisa. Yang terhormat Ustaz Yamin, alhamdulillah tadi sudah mengingatkan kita semua bahwa Allah yang Maha segalanya tempat kita meminta. Yang terhormat Bapak dan Ibu, orang tua wisudawan wisudawati yang tercinta, wisudawan wisudawati yang hari ini sebentar lagi akan dilantik. Hari ini merupakan wisuda istimewa bagi STIM Sukma, mengingat kita melaksanakan wisuda di tengah wabah pandemi yang sampai hari ini masih belum menunjukkan kelelahannya, karena setiap hari masih tetap jatuh korban. Wisuda kali ini pun sudah bergeser untuk yang kedua kalinya. Pada sebenarnya wisuda akan kita laksanakan seyogianya itu di bulan Maret, tapi 5 hari sebelum menjelang hari H, saya berdiskusi dengan Pak Dian, Pak gimana Pak, apakah saya tetap laksanakan atau tidak? Jangan begitu, sebaiknya ditunda atau mungkin dibuat wisuda secara online. Karena ketika kita diskusi dengan para mahasiswa tetap menginginkan yang namanya wisuda offline, maka akhirnya kita sepakat menundanya di bulan Oktober. Dengan harapan pada saat di bulan Oktober itu kondisi virus sudah mulai jenuh, tapi ternyata belum. Sampai akhirnya kita bersepakat untuk ya sudahlah, apapun yang terjadi kita tetap laksanakan. Mengingat memang wisuda meskipun katanya acara seremoni, dari tahun pertama orang kuliah sampai dengan tamat, memang momen inilah yang paling ditunggu-tunggu. Akhirnya mau tidak mau dengan segala konsekuensi kita jadikanlah acara itu hari ini. Sebelumnya ada sedikit permasalahan karena dari pihak hotel hanya membolehkan 300 orang. Kita bingung gimana caranya, nggak diundang orang tua gimana, diundang orang tua nggak cukup. Sampai akhirnya kita pastikan lagi bahwa pihak yang membolehkan dari gugus kendali COVID ternyata membolehkan acara kita hari ini dan maksimal orang 500 orang. Itulah saya sebut istimewa, kenapa? Banyak hal yang tidak kita bisa ikut sertakan pada hari ini. Biasanya kami kalau di STIM Sukma itu karyawan kan hadir ya, semua pegawai hadir. Berikut keluarga. Kenapa keluarga juga kami undang? Biar keluarga juga ikut merasakan bahwa pekerjaan suaminya, istrinya, anaknya dia bisa nikmati pada momen-momen bahagia seperti ini.
sehingga support pada saat hari-hari kerja itu tetap dilakukan, dan kami pun berharap ada doa yang ada di situ. Tapi hari ini keluarga kami tidak bisa kami hadirkan karena memang keterbatasan. Yang berikutnya lagi, dosen juga tidak bisa kita hadirkan semuanya. Padahal dosen adalah garda terdepan untuk mendidik para wisudawan-wisudawati yang hari ini sudah selesai melaksanakan pendidikannya. Tadi malam saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu dan dosen, karena memang seharusnya beliau-beliaulah yang ada di hadapan kita juga untuk melepas para wisudawan-wisudawati. Namun demikian banyak hal yang pantas untuk kita syukuri, karena ternyata sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Di luar sana hanya untuk bisa bernapas orang membutuhkan oksigen. Hari ini kita masih bisa bernapas tanpa oksigen, tanpa alat maksud saya. Itulah sebabnya saya katakan bahwa wisuda kali ini STIM Sukma adalah wisuda yang paling istimewa, karena secara offline kita laksanakan, namun ada beberapa mahasiswa kita yang juga tidak bisa hadir karena ada pembatasan, tidak boleh keluar kota, sedangkan mereka sudah pulang kampung, sehingga ada pelaksanaan wisuda secara online juga nanti pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sedikit saya sampaikan bahwa STIM Sukma merupakan salah satu institusi pendidikan yang ada di LLDIKT wilayah 1. Selama 20 tahun STIM Sukma berkiprah dunia pendidikan, tentu sudah banyak hal yang memang kami lakukan. Meski belum sebesar yang lainnya, tapi kami ingin yang namanya kehadiran STIM Sukma membawa warna tersendiri bagi dunia pendidikan yang ada di Sumatera Utara. Namun demikian, hal ini tidak akan bisa kami lakukan secara baik manakala nanti para wisudawan-wisudawati yang hari ini lepas dari STIM Sukma tidak menunjukkan attitude selayaknya sebagai mahasiswa, skill selayaknya memang yang sudah diberikan, kemudian bermanfaat bagi masyarakat. Itu tidak akan mungkin bisa menjadikan STIM Sukma menjadi lebih baik manakala tidak ada sinergi antara kampus, mahasiswa maupun alumni. Jadi bukan berarti yang hari ini sudah keterikatannya selesai. Enggak, kita tetap berada dalam keterikatan, karena apapun yang nanti saudara lakukan itu akan mempengaruhi nama besar kita. Apakah nama kita menjadi besar atau malah sebaliknya. Beberapa kasus yang kita perhatikan, ketika ada satu kasus, entah itu kasusnya kriminal ataupun kasus-kasus yang lain, ketika dicek, oh dia ternyata alumni dari sini, nah kena juga kita. Jadi kami berharap bahwa saudara-saudara yang hari ini sudah dapat menjaga nama baik STIM Sukma mulai dari awal perkuliahan sampai dengan seterusnya, karena nama besar kita nantinya sangat tergantung bagaimana Anda berada di masyarakat. Selanjutnya kami juga menyampaikan tentang STIM Sukma bahwa kita saat ini sudah melaksanakan atau sudah memiliki akreditasi untuk institusinya sudah B, untuk yang S1-nya juga B, untuk yang D3-nya masih dalam proses menuju B. Karena memang tidak mudah, sekarang sudah ada 9 standar yang harus kita penuhi, dan ke-9 standar itu baru tahun ini baru kita laksanakan. Dan kami membutuhkan alumni-alumni yang memang punya catatan baik di tempat dia bekerja maupun di masyarakat. Ada 5 program yang membuat STIM Sukma berbeda dibandingkan yang lain. 5 program yang pertama adalah psikoanalis. Kenapa program ini kita buat? Karena kami ingin mengembalikan sebenarnya bahwa yang namanya manusia itu diciptakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi nggak ada manusia itu sebetulnya yang kurang semuanya gitu. Tapi ada lebih dan ada kurang. Psikoanalis ini untuk memunculkan bahwa setiap manusia itu punya potensi, tapi manakala potensi itu tidak ditempatkan pada tempat yang benar, maka nggak muncul potensinya. Akhirnya dia menjadi masalah di masyarakat. Itulah yang kita sering lihat. Ada
ada ungkapan percuma sarjana tapi cara berpikirnya, cara bicaranya, kemudian kayaknya nggak ada manfaatnya gitu. Nah di psikoanalis inilah dari awal kita menetapkan apa sih yang menjadi mesin kecerdasan setiap orang itu, sehingga ketika dia tahu apa yang menjadi mesin kecerdasannya akan lebih mudah baginya dalam belajar, kemudian dalam bergaul, bekerja, berumah tangga, bermasyarakat. Jadi besar sekali dampaknya, ya. Dan psikoanalis ini memang belum lama kita lakukan, baru tahun kedua ini untuk keaktifannya. Karena kami menganggap ini cukup berhasil ketika kita membedakan orang dengan dominan otak kiri dan orang dengan dominan otak kanan. Kalau orang otak kiri itu bawaannya agak-agak serius saja, ketemu sama orang bagian otak kanan yang bawaannya santai, kan nggak dapet gitu. Tapi ketika kita membawakan pada saat mengajar, ternyata lebih bagus. Itu program yang pertama. Program yang kedua ada yang namanya mindset programming. Kenapa mindset programming kita buat? Karena memang ternyata tiap orang kalau mindsetnya salah, dikasih formulasi apapun nggak nyambung. Karena mindsetnya udah salah duluan. Jadi di awal ketika mulai perkuliahan, biasanya 1 bulan sebelumnya ada materi mindset programming ini. Tujuannya maksudnya apa? Tujuannya agar orang-orang yang datang ke kampus tuh punya tujuan yang jelas. Di mindset program ini diperjelas lagi apa menjadi tujuannya. Sebab kalau orang hidup tanpa tujuan, bagaikan perjalanan tanpa arah. Jadi mindset program itu kita buat untuk itu. Dan yang berikutnya ada yang namanya public speaking program. Di public speaking ini juga diajarkan bagaimana cara menjual kemampuan diri, bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Yang keempat ada namanya leadership program. Yang kelima adalah belajar sesuai dengan passion. Itu adalah program yang kita buat. Dan yang terbaru ada lagi namanya Sukma House Leader. Di program berikutnya yang kita buat adalah Sukma House Leader. Kenapa? Karena tim Sukma kan sudah membuat jargon tuh yang namanya Sekolah Tinggi Manajemen Sukma, Kampus Calon Manajer dan Profesional Muda. Ketika kita melakukan evaluasi setiap tahun yang kita lakukan, kita lihat seberapa persen sih sebenarnya tamatan kita yang menjadi katakanlah supervisor, kemudian menjadi manajer dan seterusnya. Ternyata belum banyak. Belum banyaknya kenapa? Kalau dari sisi skill, pada saat kita bertanya pada perusahaan, dari sisi skill nggak ada masalah Bu Cici. Tim Sukma itu mahasiswanya oke, bisa ngikuti dan mampu untuk melakukan secara hard skill. Tapi yang masih jadi masalah adalah soft skill. Tanggung jawabnya masih kurang, disiplinnya masih kurang. Kemudian percaya dirinya masih kurang. Nah untuk itulah kita pun baru membuat satu program lagi namanya Sukma House Leader tadi. Sukma House Leader ini kita masukkan dalam kurikulum kita dari mulai semester 1 sampai dengan semester 6. Dan tiap semester itu akan ada target tertentu yang kita buat. Sehingga sampai dengan semester 6 memang betul-betul selesai dari kampus tim Sukma calon manajer. Kami tidak menargetkan mereka-mereka yang tamat dari tim Sukma itu langsung menjadi calon manajer di perusahaan besar, karena biasanya kalau perusahaan besar nggak ngambil dari fresh graduate. Tetapi kami justru ingin menciptakan wirausaha muda yang dia bisa memanage usahanya berbeda dengan orang buat usaha pada umumnya. Jadi meskipun dia misalnya jualan cuman katakanlah sarapan, tapi ada konsepnya. Itulah yang kita harapkan. Sukma House Leader yang kita baru launchingkan ini masih dalam tahap proses penyempurnaan. Tahun ini insya Allah sudah bisa kita lakukan, sehingga tiap semester mahasiswa terus diformat supaya selesai nanti dari tim Sukma memang betul-betul siap untuk menjadi seorang manajer. Itu yang kami lakukan yang untuk membuat berbeda antara lulusan tim Sukma dengan perguruan tinggi lainnya atau tempat lainnya. Kemudian pada kesempatan hari ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dian, Prof. Dian Armanto,
karena pada tahun ini alhamdulillah STIM Sukma diberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah tentang KIP. Jadi KIP ini adalah semacam beasiswa yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu orang-orang yang tidak mampu secara finansial tapi berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kita mendapatkan kurang lebih ada 100 orang dan masih ada yang kosong, artinya belum cukup. Maka pada kesempatan hari ini kami sampaikan juga bagi Bapak dan Ibu yang mungkin masih memiliki anak yang pada masa tahap untuk melanjutkan pendidikan agak terhenti gara-gara ada corona, silakan untuk mendaftar di program KIP tadi. Program KIP ini kuliahnya 100% dibiayai oleh pemerintah, berikut setiap bulannya mendapatkan biaya hidup sebesar 700.000 per bulan. Nanti untuk informasi lebih lanjut silahkan tanya ke bagian marketing yang ada di STIM Sukma. Siapa? Memang kita khususkan berlaku bagi orang yang tidak mampu atau pemegang kartu KIP. Kalaupun nggak ada pemegang kartu Indonesia Sejahtera. Kalau nggak ada juga bisa menggunakan tanda surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Mungkin nanti akan bisa dijelaskan secara lebih lengkap lagi oleh Pak Dian. Dan khusus wisudawan hari ini saya titip pesan buat saudara sekalian. Yang pertama, dalam hidup itu ada 3 hal yang perlu dipegang. 3 hal ini mudah dikatakan, tapi sulit untuk dilakukan, apalagi sampai dibiasakan. Sulit, karena sulitlah makanya upahnya mahal. 3 hal yang saya sebutkan tadi adalah yang pertama, sabar. Sabar biasanya kita selalu diartikan kalau ada masalah masih sabar dalam menghadapinya. Sebenarnya kata sabar itu bukan hanya pada saat ketika bermasalah atau punya masalah. Sabar dalam segala hal, tapi sabar bukanlah kata benda. Sabar adalah kata kerja. Artinya apa? Sabar dalam proses harus, jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Di luar sana memang terlalu banyak iming-iming yang nggak payah kerja tapi langsung duitnya banyak. Nah, kita yang nggak sabar nih tadi, ya sudah, pakailah pelicin, pelembut, pengharum. Akhirnya bermasalah. Sabar mesti, sabar dalam proses. Yang berikutnya adalah ikhlas. Ikhlas ini seperti saya bilang tadi juga bukan kata benda, tapi merupakan kata kerja. Ikhlas artinya sudah melakukan yang terbaik, hasilnya bukan menjadi urusan kita. Jadi ikhlas dalam menjalaninya juga harus. Mungkin pada saat bekerja kita udah kerja mati-matian, ternyata bukan kita yang dinilai baik oleh perusahaan. Berarti masih ada hal yang perlu kita perbaiki sehingga nama kita masih belum terlihat. Yang ketiga adalah syukur. Apapun kondisi kita hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Karena ternyata di luar sana kita hari ini mungkin makan masih bisa memilih, nggak suka ini, nggak suka itu. Tapi di luar sana ternyata orang untuk makan nanti siang pun belum tentu dia punya. Dia harus banyak-banyak bersyukur. 3 hal tadi seperti yang saya sampaikan mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan, bahkan teramat sulit untuk dibiasakan. Karena itulah sabar, ikhlas, syukur terus dilatih every day, every time. Kepada anak-anakku sekalian, mohon maaf jika selama proses kita bersama banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan, tapi percayalah kami para dosen, para bapak dan ibu sekalian tidak pernah menginginkan sesuatu yang buruk buat kalian. Mungkin caranya banyak yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan maunya kalian, tapi sekali lagi rasa sayang kami mungkin belum sampai, sehingga ada beberapa di antaranya yang
berpikir negatif. Tapi harapan saya, selesainya acara ini, semua hal yang baik sampaikanlah pada masyarakat. Semua hal yang tidak baik sampaikan pada kami. Itu saja. Sekali lagi selamat untuk para wisudawan wisudawati. Semoga bisa membawa nama baik tim Sukma ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.